Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Perkenalkan, saya Hana Lidini Hanifah. Dan saya Zahra Makfirani. Kami dari kelompok 7. Tema belajar yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah manajemen syariah dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut banyak diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya ada pada surah Al-A'raf ayat 80-84, surat Hud ayat 69-83, surah Al-Ankabut ayat 28-35, surah An-Naml ayat 54-58, dan ada di beberapa surah lainnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 80-84 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Ayat ini menggambarkan kaum yang pertama kali melakukan homoseksual. Itu adalah kaum Nabi Lut. Ketika sebelum malaikat mendatangi Nabi Lut untuk memberikan kabar mengenai azab kepada kaumnya, malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Perilaku homoseksual itu perilaku yang Allah sangat membencinya. Proses hukuman pada kaum Nabi Lut ada di surat Hud ayat 74-84. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Dan ketika para utusan kami, para malaikat, itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka, para malaikat, berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi teman-teman semua, hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Lut ialah: pertama, ketetapan Allah itu tidak bisa ditawar. Kedua, orang yang beriman itu sangat benci pada kemaksiatan, seperti Nabi Lut yang benci dengan kaumnya. Ketiga, Nabi Lut melarang sesuatu, tapi juga memberikan solusinya, yaitu dengan nikahilah putri-putri di negeri ini.